Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari membakar aspal jalanan di kawasan Pasar Cendrawasih. Hiruk pikuk pedagang dan suara klakson kendaraan bercampur menjadi satu. Di sudut jalan, seorang gadis SMA bernama Alia Putri Pramesti, 17 tahun, baru saja memarkir motornya. Ia mengenakan seragam putih abu-abu yang masih rapi, rambutnya diikat sederhana, dan di tangannya tergenggam buku catatan yang ia beli dari toko alat tulis. Namun, ketenangan siang itu pecah ketika 3 orang pria berseragam polisi mendekatinya. Mereka bukan polisi biasa. Wajahnya garang, tatapannya penuh arogansi. Salah satu dari mereka, yang bertubuh kekar dan bersuara lantang, langsung menunjuk motor Alia. "Mana surat-suratnya?" bentaknya tanpa basa-basi. Alia, yang kaget dengan nada bicara itu, buru-buru membuka tasnya. "Bapak, ini STNK dan SIM saya. Motor ini resmi milik saya," ucapnya pelan, berusaha tetap sopan, tapi bukannya memeriksa. Pria itu justru mendorong bahunya kasar. "Alasan? Kamu ini pasti bawa motor bodong. Kalau nggak mau repot, bayar aja, uang damai. Sekarang," katanya sambil mengulurkan tangan, menunggu uang. Alia menelan ludah. "Maaf, Pak, saya nggak salah. Saya nggak mau bayar kalau memang motor saya resmi." Kata-kata itu membuat wajah polisi itu memerah. Dengan gerakan cepat, ia merampas kunci motor Alia dan, tanpa peringatan, menyiramkan bensin dari botol yang ia ambil dari bagasi motornya sendiri. Sekejap kemudian, api menyala, membakar motor yang baru dicicil orang tua Alia selama setahun terakhir. Kerumunan warga yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Sebagian merekam dengan ponsel, sebagian lagi menunduk takut. Alia berdiri kaku, matanya berkaca-kaca melihat kendaraan kesayangannya dilahap api. Namun, di balik tatapan itu, ada amarah yang mulai membara. Ia mengangkat kepalanya, menatap tajam ke arah polisi yang tersenyum puas. "Bapak sudah keterlaluan," ucapnya lirih, tapi penuh ancaman. "Mereka tidak tahu. Gadis ini bukan gadis biasa. Kalau mau, aku bisa lanjutkan ke bagian 2 di mana Alia mulai melawan dan situasinya berubah drastis." Bagian 2, amarah yang meledak. Asap hitam dari motor yang terbakar membubung tinggi, membuat banyak orang mulai berkerumun di pinggir jalan. Beberapa pedagang pasar mulai berbisik-bisik, membicarakan keberanian polisi itu yang dengan seenaknya membakar motor seorang siswi. Namun Alia tidak lagi memikirkan pandangan orang, yang ia rasakan hanya sakit hati bercampur amarah. Polisi kekar itu melipat tangannya di dada, tersenyum sinis, "Lain kali nurut kalau disuruh bayar. Sekarang, pulang sana sebelum saya tangkap," ucapnya dengan nada menghina. Alia menggenggam tasnya erat. Nafasnya mulai teratur, tapi bukan karena tenang, melainkan karena ia sedang menahan ledakan emosinya. Dalam hatinya, ia teringat nasihat almarhum ayahnya, seorang pelatih bela diri yang pernah berkata, "Kalau harga dirimu diinjak, jangan biarkan orang menginjaknya lagi." Langkah Alia maju satu demi satu, menatap polisi itu tanpa rasa takut. "Bapak pikir semua orang bisa dibeli dengan uang? Bapak pikir seragam itu bikin Bapak kebal hukum?" tanyanya dingin. Polisi itu tertawa terbahak-bahak, diikuti 2 rekannya yang berdiri di belakang. "Dengerin nih, anak sekolah mau ngajar-ngajarin polisi," ejeknya sambil mendekat. Tanpa peringatan, tangan polisi itu meraih kerah baju Alia dengan kasar. Tapi detik berikutnya, tubuhnya terhempas ke belakang setelah Alia memutar pergelangan tangannya dan mendorongnya menggunakan teknik bantingan yang pernah diajarkan ayahnya. Tubuh kekar itu menghantam aspal keras, membuat orang-orang yang menonton terkejut dan bersorak pelan. Rekannya yang lain langsung maju, tapi Alia dengan gesit menghindar. Satu tendangan ke arah lutut membuat pria itu meringis dan terhuyung. Sementara yang satunya lagi mundur setengah langkah, mulai ragu. Wajah Alia penuh determinasi.
Kalian sudah bakar motor saya. Sekarang saya pastikan kalian gak akan lupa hari ini. Kerumunan semakin ramai. Beberapa ponsel mengarah ke TKP untuk merekam setiap detik kejadian. Situasi berubah, bukan lagi Alia yang menjadi korban, melainkan para polisi itu yang mulai merasa terpojok. Bagian 3, serangan balik yang mengguncang kerumunan di sekitar pasar kini semakin padat. Orang-orang yang tadinya hanya menonton dari jauh, mulai mendekat. Beberapa pedagang bahkan meninggalkan lapak mereka, penasaran melihat seorang gadis SMA melawan 3 polisi sekaligus. Polisi kekar yang tadi dibanting masih terbaring di aspal, meringis kesakitan sambil memegangi punggungnya. Rekannya yang lututnya ditendang mencoba bangkit, tapi Alia sudah bergerak lebih cepat. Dengan satu langkah ke depan, ia menyambar lengan polisi itu dan memelintirnya ke belakang, membuatnya menjerit, "Lepasin!" "Sakit!" teriaknya, tapi Alia justru menekan lebih keras. "Sekarang rasakan gimana rasanya diperlakukan sewenang-wenang," jawab Alia dingin. Polisi ketiga yang tadi hanya menonton akhirnya maju dengan marah, mengayunkan pukulan ke arah kepala Alia. Namun, gadis itu merunduk cepat dan membalas dengan tendangan memutar yang tepat mengenai dada lawannya. Pukulan balik itu membuat polisi itu tersungkur, napasnya tersengal, sorak-sorai warga pecah. "Hebat, Neng!" teriak seorang bapak penjual gorengan. "Kasih pelajaran, biar kapok," sahut yang lain sambil merekam dari ponsel. Alia melepaskan polisi kedua yang tangannya ia pelintir, lalu berdiri tegak di tengah lingkaran kerumunan. Ketiga polisi itu kini dalam keadaan kacau, satu tergeletak memegangi punggung, satu terhuyung-huyung sambil memegangi dada, dan satu lagi mencoba berdiri sambil memegangi lutut. Namun bukannya puas, Alia melangkah maju lagi. "Kalian pikir orang-orang di sini takut? Takut sama kalian? Hari ini kalian lihat sendiri. Ketakutan itu bisa hilang kalau orang sudah marah," ujarnya lantang. Suaranya terdengar jelas di tengah riuh pasar. Beberapa warga mulai maju, membentuk setengah lingkaran di belakang Alia. Polisi-polisi itu mulai panik, bukan hanya karena kalah fisik, tapi karena mereka sadar semua kejadian ini sedang direkam dari berbagai sudut. Lingkaran polisi itu makin rapat, napas mereka memburu. Beberapa wajah sudah memerah, entah karena marah atau kelelahan. Alia berdiri di tengah, tangannya terangkat dalam posisi siaga. Meski seragam putih abu-abunya sudah kusut dan ada sedikit debu di lutut rok, tatapannya masih setajam awal. Polisi berkumis, yang sejak tadi merasa dipermalukan, berusaha bangkit. "Sekarang kita habisi dia bareng-bareng," teriaknya. 4 polisi menyerbu serentak. Alia melangkah cepat ke depan, memanfaatkan momentum. Lawan pertama yang datang dari sisi kiri disambut dengan spinning back kick tepat ke dada. Tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam kap mobil yang diparkir. Lawan kedua mencoba memukul dari belakang, tapi Alia merunduk, menarik tangannya, lalu menjatuhkannya dengan teknik shoulder throw yang halus namun mematikan. 2 polisi tersisa maju bersamaan. Alia menyambar pentungan dari tangan salah satunya, memutarnya di udara, lalu mengayunkannya ke arah kaki dan tangan lawan, membuat mereka tersandung dan melepaskan cengkeraman. Gerakannya cepat, bersih, tanpa gerakan berlebihan. Hanya dalam hitungan detik, keempat polisi itu sudah tergeletak atau terduduk di pinggir jalan, meringis kesakitan. Warga yang menonton tak bisa menahan teriakan kagum. "Astaga, kayak di film beneran." Beberapa pengendara malah bertepuk tangan. Alia menghela napas, menatap mereka semua dengan dingin. "Saya cuma ingin pulang dari sekolah. Tapi kalau kalian mau main kasar, jangan salahkan saya kalau balasannya juga kasar." Sambil mengambil helm dan motornya, Alia bersiap meninggalkan lokasi. Tapi dari kejauhan, suara deru sepeda motor berknalpot keras terdengar mendekat. Warga menoleh, rombongan polisi tambahan sedang datang. "Kalau mau,
Aku bisa lanjut bagian 5 di mana Alia akan berhadapan dengan pasukan polisi cadangan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Bagian 5 pasukan cadangan datang debu di jalanan mulai berterbangan ketika 5 motor trail polisi melaju cepat menuju lokasi. Para pengendara di sekitar segera menepi. Sebagian tetap diam di tempat karena ingin melihat kelanjutannya. Alia menoleh sedikit, matanya menyipit. Wah, tambah banyak, pikirnya. 5 polisi berbadan besar turun dari motor, seragam mereka lengkap dengan rompi taktis. Salah satu di antaranya memegang handy-talkie dan terlihat seperti komandan lapangan. Polisi berkumis yang tadi dipermalukan langsung berteriak sambil menunjuk Alia. Itu dia. Anak itu yang nyerang kita. Tangkap. Komandan baru itu melirik Alia dengan tatapan penuh selidik, lalu berjalan mendekat. Anak